Karena kalau kita sudah baik, diberi lagi akan lebih baik ini ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu kurang muncul ini akan lebih mengerti dalam itu. Nah, memang belum ada program konseling, diajak dulu nih, kenapa, gimana berubah. Berarti bisa harus berubah. Nek suami datang, senyum, siapin kopi, udah Pak? Tadinya kan nggak mau minta masih di sini bareng sama anak gitu ya. Bahkan ada nggak mau minta dan nggak mau punya anak, kan macam-macam ya. Ibu dan Bapak, kami dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia melakukan pengabdian masyarakat ke Desa Trimurjo, Lampung, untuk dengan tema apa? Mengedukasi masyarakat tentang penanganan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Masalah KDRT ini sudah banyak terjadi di seluruh Indonesia dan sangat memprihatinkan, dan terutama bagi wanita yang selalu menjadi korban pihak yang lemah. Nah, pada Pengmas kali ini kami menjelaskan mengenai pengertian KDRT, baik dilihat dari sudut hukum pidana dan juga dilihat dari hukum Islam. Apakah KDRT itu boleh? Apakah ada KDRT? Dan bagaimana penanganan KDRT menurut hukum Islam dan hukum pidana Islam juga. Selain itu, untuk lebih menjelaskan lagi, kami juga menghadirkan pengacara yang sudah biasa menangani masalah-masalah KDRT. Nah, hasil dari Pengmas ini diharapkan masyarakat sudah mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan KDRT, sesuatu hal perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang berbentuk kekerasan, dan dilihat sampai sejauh mana syarat-syaratnya bisa disebut sebagai KDRT itu apa. Kalau misalnya antara suami istri bercanda, pukul-pukulan sambil senang-senang begitu, apa itu bisa dikategorikan sebagai KDRT? Tentu saja tidak. Nah, karenanya dengan penjelasan ini semakin terang pemahaman masyarakat terhadap KDRT. Dan yang penting juga masyarakat kita edukasi, kalau terjadi KDRT di suatu rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Nah, siapa yang bisa melapor kepada polisi? Bagaimana cara melapornya? Bagaimana membuat surat laporannya? Nah, itu semua dijelaskan dalam Pengmas ini. Ya, dari Pengmas ini hasilnya diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Trimurjo, ya, bisa memahami KDRT, bisa melaporkan kejadian-kejadian KDRT, dan diharapkan juga dengan pengetahuan ini semakin berkurang KDRT yang terjadi di suatu daerah, khususnya di daerah kampung Desa Trimurjo. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Lurah Desa Trimurjo, Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Trimurjo, dan juga masyarakat Trimurjo atas partisipasinya dalam acara yang bermanfaat ini. Pada acara ini sangat berbahagia karena banyak yang hadir masyarakat, bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak pun ikut hadir pada acara edukasi mengenai KDRT ini. Dan juga kami sangat bahagia dan sangat antisipatif bahwa kesadaran masyarakat Desa Trimurjo terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan keingintahuannya terhadap pengetahuan ternyata sangat tinggi. Terima kasih kepada warga desa yang selalu berpikiran maju, yang mau belajar, yang mau mencari pengetahuan untuk kepentingan bersama. Dan juga terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang ikut turut serta berpartisipasi dalam acara kami, khususnya kepada Ibu Rini Fatona, Ibu Dr. Rini Fatona. Terima kasih Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam acara kami. Semoga kerjasama ini terus berlanjut, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan ini yang sudah diberikan oleh Pengmas kami bisa juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Trimurjo. Dan kami juga berharap sudah menyampaikan juga kepada warga Desa Trimurjo yang hadir untuk dapat menularkan pengetahuan ini, ilmu ini kepada orang lain, bukan hanya terbatas pada Desa Trimurjo, bisa juga kepada ibu-ibu PKK di daerah lain, atau kepada
warga-warga di desa lain, di daerah lain atau Lampung bagian lain, ke keluarga, saudara, kenalan, dan sanak famili semua. Sehingga tujuan kami untuk mengedukasi masyarakat tentang KDRT bisa tercapai dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ibu dan Bapak, untuk suksesnya suatu acara tentu harus ada evaluasi. Ya, kita melihat tolok ukurnya sampai mana nih pencapaian yang kita peroleh. Ya, sudah sampai mana tim kami mencapai tujuan yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya terhadap atensi, terhadap ilmu yang akan disampaikan. Nah, kami melihat bahwa di sini sedikit ada kekurangan karena mungkin waktu yang sempit, jadi belum ada praktek membuat misalnya laporan ke polisi. Tidak semua masyarakat, tidak semua rakyat tahu bagaimana membuat surat laporan ke polisi, bahkan mungkin takut untuk datang ke kantor polisi. Nah, itu harusnya bisa dilakukan. Nah, itu untuk yang akan datang, kalau memang dimungkinkan, sebaiknya ada TOT, ya, training for trainers, sehingga ada peer group, ya, ada grup-grup yang bisa bertugas menangani kasus-kasus KDRT di wilayahnya. Nah, itu tentu harus ada kerjasama juga dengan pihak-pihak yang berkaitan, misalnya dengan pengacara. Walaupun kemarin ini pada saat Pengma sudah dilakukan kerjasama dengan pengacara, tapi karena keterbatasan waktu, belum ada praktek untuk cara membuat laporan ke kantor polisi dan bukti-bukti apa yang harus disertakan pada saat menyampaikan laporan KDRT tersebut. Nah, diharapkan akan datang bisa dibuat itu TOT dan juga FGD, Focus Group Discussion, dengan memanggil atau mendatangkan pakar-pakar lagi, ya, selain dari kami, dari Fakultas Hukum UI juga mungkin bisa lagi berkolaborasi dengan universitas-universitas lain di Lampung. Nah, sehingga hasil yang diperoleh bisa sampai masyarakat betul-betul memahami dan ada petugas, ibaratnya ada peer groupnya di sana yang akan menangani kasus-kasus KDRT di wilayah, khususnya wilayah Desa Trimurjo, dan kalau bisa ke daerah-daerah lain. TOT kan nanti desa yang Trimurjo, yang Kelurahan Trimurjo yang sudah mempunyai peer group bisa menularkan, ya, training ke kelurahan-kelurahan tetangganya yang lain, sehingga ilmu mengenai KDRT ini, penanganan KDRT bisa menyebar ke daerah-daerah lain. Demikian harapan kami. Di hari kegiatan itu aku mendapatkan banyak banget pembelajaran dikarenakan tema yang kita angkat itu sangat relate dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kita melihat bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lampung itu cukup tinggi. Sehingga tema yang kita angkat tersebut membuka banyak banget kesempatan buat teman-teman peserta dari kegiatan tersebut untuk memberikan pertanyaan, kemudian juga sharing-sharing bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarganya maupun di lingkungannya. Pada kegiatan pengabdian masyarakat kemarin, kami berhasil untuk mensosialisasikan perihal undang-undang anti KDRT serta pengetahuan perihal anti KDRT dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat terdampak KDRT, terutama bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Trimurjo, Provinsi Lampung. Harapannya setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, diharapkan hasanah dan pengetahuan masyarakat luas, terutama masyarakat Kelurahan Trimurjo, akan pentingnya sosialisasi anti KDRT dapat tertanam baik secara pengetahuan maupun secara tindakan, sehingga kedepannya tindakan KDRT dapat dicegah dan dapat ditangani secara jalur hukum. Dari Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, Ketua Fraksi Demokrat Lampung Tengah. Saya mengapresiasi kegiatan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UI yang pernah giat di Kelurahan Trimurjo, luar biasa. Pintar-pintar, kegiatannya bagus. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Terus tiap tahun, tiap event, kami mengharap, kami menunggu kedatangan lagi adik-adik mahasiswa. Kemarin luar biasa, pintar-pintar, sopan,
baik-baik, ramah dan sebagainya. Sangat luar biasa. Tony Sastrajaya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.